Oke, kembali lagi dengan saya Teguh Warsito, dosen PKN STAN. Kita akan melanjutkan video ketiga kita dari seri analisis perilaku konsumen. Di video ini kita akan membahas pilihan konsumen. Oke, jadi video ini merupakan kelanjutan dari seri 1 dan kedua. Kita akan mengkombinasikan dari video 1 dan video kedua untuk memperoleh titik optimum konsumsi yang dilakukan oleh konsumen, yang kita sebut sebagai pilihan konsumen atau consumer choice. Oke, analisis kita mulai dari grafis budget line. Oke. Budget line tadi adalah nilai maksimal kombinasi barang dan jasa yang bisa kita beli atas pendapatan atau uang yang kita miliki. Oke, jadi area berwarna orange inilah kombinasi barang dan jasa yang bisa kita peroleh atas pendapatan yang kita miliki. Oke, pertanyaannya adalah di mana konsumsi optimum kita? Oke, kita mulai mungkin dari analisis kita di IC1. Di IC1 dengan kombinasi misalnya barang di titik A. Apakah ini optimum? Saya rasa enggak. Karena misalnya dengan kita menaikkan indifference curve kedua. Ingat, semakin ke kanan indifference curve berarti nilai kepuasannya semakin tinggi. Oke. Ini masih berada di dalam area di mana barang dan jasa masih kita beli. Contohnya di B. Oke. Apakah ini maksimum? Belum, karena masih ada area mungkin dengan kita menaikkan indifference curve dan masih bisa dijangkau oleh budget line kita. Oke, misalnya kita ke IC3 ini dengan konsumsi di C. Apakah ini optimum? Ya, mungkin ini IC3 lebih tinggi daripada IC2, tetapi kita harus ingat bahwa ini di luar batasan kemampuan kita. Ini di luar budget line kita. Oke, jadi kita harus menurunkan IC, menurunkan indifference curve kita. Oke, misalnya kita turunkan ke IC4 dengan kombinasi barang dan jasa di titik D, di mana F sama dengan F1 dan konsumsi C adalah C1. Apakah ini optimum? Iya, ini adalah optimum. Mengapa? Karena kalau kita menurunkan IC berarti kepuasan kita akan semakin turun. Tetapi kita tidak bisa menaikkan IC karena ini adalah batasan maksimal yang bisa kita jangkau atas pendapatan atau uang yang kita miliki saat ini. Oke, jadi kesimpulan kita adalah dengan jumlah anggaran yang ada, konsumsi optimum adalah konsumsi pada kurva indifference tertinggi yang bisa dicapai. Ingat, yang bisa dicapai artinya yang masih dalam rentang jangkauan budget line kita. Nah, umumnya titik optimum tersebut itu berada di titik singgung kurva indifference dengan garis singgung berupa budget line. Jadi antara budget line dengan kurva indifference akan menyinggung. Ini pada umumnya. Namun kita nanti akan di belakang akan ada kondisi khusus, misalnya ada corner solution dan sebagainya. Tapi intinya pada umumnya ini. Titik optimum itu merupakan persinggungan antara budget line dengan kurva indifference. Oke, kita flashback ke video 1 dan video 2. Di video 1 kita telah membahas bahwa MRS, marginal rate of substitution, itu merupakan nilai negatif dari slope garis singgung kurva indifference pada bundle atau basket tersebut. Oke, jadi MRS itu adalah slope garis singgung kurva indifference. Oke, nah di video kedua kita sudah membahas juga bahwa slope budget line itu sama dengan minus perbandingan harga antara harga barang di sumbu X, dalam hal ini adalah PF, dibagi dengan harga barang di sumbu Y, dalam hal ini adalah PC. Slope BL sama dengan minus PF dibagi dengan PC. Nah, berdasarkan tadi kesimpulan nilai optimum merupakan persinggungan antara indifference curve dengan budget line dengan konsep di video 1 dan video 2, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa titik optimum, yaitu kombinasi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, itu harus memenuhi persamaan MRS itu sama dengan PX dibagi dengan PY.
Atau kalau di dalam gambar kita ini, dalam pembahasan kita, MRS itu sama dengan PF dibagi dengan PC. Jadi titik optimum harus memenuhi persamaan ini. Oke, ingat ini adalah konsep yang penting. Di titik optimum MRS sama dengan MRS X, Y itu sama dengan PX dibagi dengan PY. Oke, sekali lagi di dalam kasus ini di gambar kita MRS harus sama dengan PF dibagi dengan PC. Baru bisa dikatakan bahwa konsumsi tersebut dalam keadaan optimum. Pilihan konsumen. Oke, tadi kita sudah membahas pada umumnya nilai optimum, titik optimum itu merupakan persinggungan budget line dengan kurva indifference. Namun di situasi tertentu titik optimumnya itu MRS tidak sama dengan PX dibagi dengan PY. Oke. Nah, contohnya adalah pada gambar di samping, solusinya bukan berupa garis singgung tetapi ada di pojokan, maka kita sebut sebagai corner solution. Oke. Kalau di gambar ini berarti titik optimumnya, konsumsi optimumnya adalah di titik B. Oke. Kita tidak bisa dengan utilitas U1. Kita tidak bisa menjangkau U2 karena di luar budget line kita, apalagi U3 tidak dapat kita jangkau. Oke, sekarang kita akan membahas marginal utility. Apa itu marginal utility? Marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh saat menambah satu unit barang atau jasa tertentu, baik menambah X barang X maupun menambah barang Y, baik menambah barang di sumbu X maupun menambah barang di sumbu Y. Oke, jadi dari definisi ini kita bisa menarik kesimpulan, dapat kita rumuskan bahwa marginal utility itu adalah delta U dibagi dengan delta X. Kalau MUX delta U dibagi delta X, MUY marginal utility atas konsumsi barang Y itu sama dengan delta U dibagi dengan tambahan Y, delta Y yang kita konsumsi. Oke, dari persamaan ini MUX sama dengan delta U dibagi dengan delta X. Delta dibagi dengan delta, maka ini adalah turunan. Oke, jadi marginal utility pada intinya adalah turunan fungsi utility terhadap X. Itu untuk MUX. Untuk MUY berarti turunan pertama fungsi utility terhadap Y. Oke, jadi ingat marginal utility adalah turunan pertama dari fungsi utility. Nah, kita mempunyai terminologi atau properti diminishing marginal utility. Oke, artinya semakin banyak barang yang kita konsumsi, tambahan kepuasannya per unit itu akan semakin menurun. Oke, mungkin secara total dengan kita mengonsumsi barang, kepuasan yang kita miliki akan semakin besar. Tetapi tambahan kepuasannya per satu unit barang yang kita konsumsi itu semakin lama akan semakin turun. Oke, contoh sederhananya kalau kita dalam keadaan haus, satu gelas yang kita minum awalnya akan memberikan kepuasan, tambahan kepuasan yang tinggi. Gelas yang kedua mungkin masih tinggi, tetapi tidak setinggi gelas yang pertama. Gelas yang ketiga tidak setinggi gelas yang kedua, dan sebagainya. Itulah yang kita sebut sebagai diminishing marginal utility. Oke, sekarang kita akan membahas kaitan antara marginal utility dengan kurva indifference. Oke, saat konsumen berganti kombinasi konsumsi, misal menambah X dan mengurangi Y dalam satu indifferent, maka akan terdapat hubungan berikut. Oke, delta U perubahan utility itu sama dengan perubahan utility karena perubahan konsumsi barang X ditambah perubahan utility karena mengkonsumsi barang Y. Oke, kita tulis delta U sama dengan MUX dikalikan delta X ditambah MUY dikalikan dengan delta Y. Dalam satu kurva indifference, ingat definisi kurva indifference, utility-nya sama, berarti delta U sama dengan 0, sama dengan 0. Oke, delta U 0 kita kembalikan ke persamaan yang awal kita bahas tadi, maka kita dapat persamaan min delta Y per delta X sama dengan MUX dibagi dengan MUY. Ingat, min delta Y per delta X, perubahan Y akibat perubahan X itu apa? Itu adalah MRS. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kaitan antara marginal utility dan kurva indifference itu adalah marginal utility of X
dibagi marginal utility of Y itu sama dengan MRS X, Y. Ingat, MRS sama dengan MUX dibagi dengan MUY. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita memperoleh persamaan bahwa MUX dibagi MUY sama dengan MRS, maka di titik optimal, karena tadi di bahasan awal kita sudah membahas bahwa MRS itu sama dengan PX dibagi dengan PY, maka di titik optimal MUX dibagi MUY itu sama dengan PX dibagi dengan PY. Ini adalah hubungan antara marginal utility dengan kurva indifference dengan harga relatif di titik optimal. Ingat, ini hubungan kita. MUX dibagi MUY sama dengan PX dibagi dengan PY. Oke, mungkin kalau dari rumus kita agak membingungkan ya. Untuk memperjelas kita langsung ke soal. Oke, misalnya Erik akan membeli food, kita simbolkan sebagai F, dan clothing kita simbolkan sebagai C. Dengan fungsi utilitas U sama dengan F dikalikan dengan C. Jadi fungsi utilitasnya F dikalikan dengan C. Nah, saat ini Erik mempunyai pendapatan $800, harga food $20, dan harga clothing $40. Tentukan konsumsi optimumnya. Oke, sebelum kita ke rumus tadi, kita harus tahu dulu MUF itu apa? MUF adalah turunan pertama fungsi U terhadap F. Tadi kita sudah membahas delta U per delta F. Kenaikan utility akibat akibat kenaikan konsumsi F. Oke, jadi merupakan turunan pertama fungsi utility terhadap F. Utility kita rumusnya adalah U sama dengan FC. Turunan pertama fungsi utility terhadap F berarti C. Oke, jadi MUF sama dengan C. Demikian juga MUC sama dengan F. Oke, ini adalah persamaan kita. Kemudian budget line dari soal dapat kita tulis sebagai 20F ditambah 40C sama dengan 800. Oke, ini persamaan kita yang kedua. Nah, di titik optimal berlaku hubungan di yang telah kita pelajari sebelumnya. MUF dibagi MUC sama dengan PF per PC. MUF apa? C. MUC apa? F. Berarti C per F sama dengan PF per PC. C per F sama dengan 20 per 40, atau F itu sama dengan 2C. Persamaan ini kita substitusikan ke budget line. Kita memperoleh hubungan bahwa 20F ditambah 40C sama dengan 800. 20 dikalikan dengan 2C ditambah 40C 800. Persamaan ini mempunyai penyelesaian C10 F20. Jadi konsumsi optimumnya adalah membeli clothing 20 unit dan membeli makanan sebesar 20 unit. Oke, sekarang kita akan membahas rationing. Apa itu rationing? Rationing adalah kebijakan pemerintah yang membatasi maksimal barang dan jasa yang bisa dibeli dan diizinkan dibeli oleh masyarakat. Misalnya sebelum rationing, konsumsi optimal masyarakat adalah di titik C, bersinggungan budget line yang berwarna biru dengan kurva indifference U2 yang berwarna merah. Konsumsi optimalnya ada titik C. Kemudian pemerintah melakukan rationing. Di sini yang awalnya yang konsumsi gasolinnya adalah 5.000 liter, di titik C konsumsi gasolinnya adalah 5.000 liter. Setelah kebijakan rationing oleh pemerintah, misalnya hanya dibatasi maksimal hanya 2.000 galon. Hanya 2.000 galon. Jadi seolah-olah budget line-nya itu adalah garis antara A dan D, garis AD. Ini adalah budget line kita karena kita tidak bisa membeli gasolin lebih dari 2.000 liter. Dari budget line yang baru, kita tidak bisa mencapai U2. Konsumsi optimum kita adalah di titik D dengan utility sebesar U1. Di titik D ini konsumsinya adalah 2.000 gasolin. Kemudian untuk spending on other goods-nya adalah 18.000. Nah, di sini dari penjelasan ini, dengan adanya rationing pada kasus ini, pada gambar ini, masyarakat akan worse off. Masyarakat akan dirugikan. Karena apa? Karena utility-nya akan turun.
dari U2 menjadi U1. Titik optimalnya pindah dari C menjadi D. Oke, misalnya pemerintah sekarang akan membandingkan antar kebijakan. Kebijakan yang pertama tadi rationing dengan konsumsi optimal masyarakat di titik D. Mungkin sekarang pemerintah tidak melakukan rationing tetapi melepaskannya ke mekanisme pasar. Oke, misalnya setelah dilepas ke mekanisme pasar, harga gasolin akan meningkat. Oke, akan meningkat sehingga konsumsi gasolin maksimal yang bisa dibeli oleh masyarakat adalah misalnya 10.000 galon. Oke, di gambar yang bawah, dan budget lainnya berputar dengan sumbu Y sebagai sumbu putar, dan hasil akhirnya adalah di garis biru yang paling bawah. Mungkin di sini dengan berpindahnya budget line tadi, konsumsi optimalnya menjadi di titik F misalnya. Kalau kita bandingkan dengan rationing, worse off atau better off? Akan worse off. Karena apa? Karena utility yang diterima oleh masyarakat akan lebih rendah daripada utility saat rationing. Oke, tetapi sebaliknya misalnya kenaikan harga itu tidak sebesar yang tadi, tetapi kenaikan harga itu akan menyebabkan konsumsi maksimal masyarakat terhadap gasolin misalnya 15.000, yaitu di budget line yang ada di tengah. Dengan budget line yang ada di tengah, misalnya konsumsi optimalnya adalah di titik G misalnya. Kalau kita bandingkan dengan saat rationing, ini better off atau worse off? Akan better off, karena utility-nya itu akan lebih tinggi daripada U1. Oke, gitu ya. Jadi mekanisme pasar bisa menyebabkan better off, bisa menyebabkan worse off. Tergantung berapa kenaikan harga dari gasolin tersebut.